Jadi ini adalah minggu kedua saya boleh dikasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Saya harap saudara nggak bosen, dan saya harap saudara dan saya bisa belajar lebih dalam lagi apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semua. Amin. Saudara, kita buka sebentar ayat utama gereja kita untuk bulan ini yang ada di Imamat 6 ayat 13. Imamat ayat 6 ayat 13. Temanya apa saudara gereja kita bulan ini? Nyalakan api ya. Nah di Imamat 6 ayat 13 dikatakan harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Sekali lagi Imamat 6 ayat 13 berkata harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Nah saudara, sebelumnya saya mau menyampaikan satu perumpamaan. Saya teringat suatu perumpamaan di dalam Alkitab, di mana Tuhan Yesus itu kan kadang kalau mengajar murid-muridnya melalui parable, melalui perumpamaan. Dan perumpamaan ini yang about seorang raja akan mengadakan perjamuan kawin buat anaknya. Jadi si raja punya anak dan anaknya mau kawin dan dia mau mengadakan perjamuan kawin. Dan kemudian dikatakan di Alkitab bahwa raja ini sendiri dia nggak nyuruh ratunya, dia nggak nyuruh anaknya, dia nggak menyuruh hamba-hambanya. Jadi rajanya ini sendiri yang mempersiapkan pesta perjamuan kawin ini buat anaknya. Raja itu bilang, ayo kumpulkan semua hewan yang terbaik dan olah jadi makanan supaya bisa dihidangkan buat tamu-tamunya nanti. Lalu setelah persiapan semua dijalankan, kemudian tibalah harinya. Dan tiba harinya raja mengutus hamba-hambanya, dia bilang kepada hamba-hambanya, ayo sekarang udah siap, semua udah ready, panggil semua tamu-tamu untuk datang ke pesta perjamuan ini. Tapi waktu hamba-hambanya menghampiri tamu-tamunya untuk diajak datang, tamu-tamunya ini nggak mau datang saudara, ya kan? Di dalam perumpamaan ini dikatakan tamu-tamunya itu punya banyak alasan. Ada yang bilang alasannya harus ke ladang, ada yang bilang alasannya harus mengurus bisnisnya dan sebagainya macamnya. Jadi lalu hamba-hambanya ini kembali lagi kepada raja dan bilang, raja mereka nggak mau datang. Lalu raja itu sedih dan akhirnya raja itu bilang, ayo sekarang kamu pergi lagi ke hamba-hambanya itu bilang, ayo kamu pergi lagi ke persimpangan-persimpangan jalan dan kumpulkan semua orang-orang ada yang di jalan supaya mereka boleh datang ke perjamuan kawin anakku ini, supaya ada orang gitu loh. Tetapi raja ini nggak menyerah, dia berkata lagi kepada hamba-hambanya, ayo undang sekali lagi tamu-tamu yang emang initially mau diundang. Dan kali ini dikatakan raja undang bahwa ini sangat penting, mereka harus datang. Dengan harapan bahwa tamu-tamunya yang tadinya udah menolak, akhirnya berubah pikiran dan mau datang. Akhirnya hamba-hamba itu pergi lagi dan kemudian ternyata masih sama saudara, orang-orang yang diundang ini nggak mau datang. Padahal raja udah menyiapkan semuanya, raja udah menyediakan semua yang terbaik, mungkin ala buffet makanan yang melimpah ruah, dan bukan cuma untuk memuaskan rasa lapar nanti para tamunya, tapi raja juga punya keinginan mungkin untuk bercakap-cakap dengan tamunya supaya tamunya juga bisa mengenal rajanya dan raja juga mengenal tamunya. Tetapi tamu-tamunya ini tetap nggak mau datang walaupun udah dikatakan ayo datang, ini adalah undangan yang sangat penting. Tamu-tamu ini enggak merubah pendiriannya, mereka tetap menolak undangan raja. Akhirnya yang diundang adalah orang-orang yang harusnya tadinya enggak diundang, orang-orang yang ditemui di persimpangan-persimpangan jalan. Akhirnya mereka lah yang menghadiri perjamuan kawin anaknya ini. Singkat cerita, kemudian parabel ini, perumpamaan ini ditutup dengan kalimat, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.
Saudara, setiap kali kita dengar firman Tuhan, setiap kali kita dengar visinya, itu adalah ajakan Tuhan atau undangan Tuhan buat kita semua untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan udah siapkan buat kita masing-masing pribadi demi pribadi yang ada di tempat ini. Tapi kadang tanpa sadar seperti perumpamaan itu, kita itu menolak dengan banyak alasan-alasan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kegiatan kita sehari-hari, yang membuat kita tidak taat untuk masuk ke dalam undangan Tuhan, masuk di dalam rencananya. Nah saudara, bulan ini dikatakan kita harus menyalakan api dan jaga api itu tetap menyala. Sekarang kita mau baca sebentar saudara firman Tuhan di Kisah 28 ayat 1-3 dan beberapa ayat setelahnya. Kita buka di Kisah 28 ayat 1-3. Saya bacakan dan saudara juga ikut baca ya. 28 ayat yang pertama berkata, "Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu." Kemudian ayat yang 28 ayat 8 berkata, "Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia." Kemudian ayat yang 9 dikatakan, "Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga." Saudara, sedikit background dari kisah yang baru kita baca ini tentang Paulus. Pada waktu itu Paulus yang tadinya adalah orang yang gak percaya Tuhan dan menganiaya banyak anak-anak Tuhan. Tetapi kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus sehingga akhirnya dia menjadi tahanan saudara oleh tentara Roma. Dan karena dia jadi prisoner, jadi tahanan, maka pada waktu itu Paulus, karena dia asalnya dari Roma, dia bilang saya mau pergi ke Roma bertemu dengan kaisar. Istilahnya dia bilang kalau sekarang mungkin dia mau kasusnya itu supaya naik banding. Jadi akhirnya oke lah, Paulus sebagai tahanan mau dibawa ke Roma. Dan untuk menuju ke Roma mereka harus naik perahu. Tetapi pada saat mereka mau naik ke perahu itu dikatakan di Alkitab bahwa Paulus itu tahu bahwa akan ada sesuatu yang buruk yang terjadi di tengah perjalanan. Jadi Paulus berkata kepada perwira yang menangkapnya, kayaknya akan ada sesuatu yang buruk bakal terjadi. Dan yang buruk ini bukan cuma akan mencelakakan kapal, tapi juga mungkin akan mengancam nyawa semua orang yang ada di atas kapal. Tetapi perwira itu enggak peduli, enggak mau dengarkan Paulus, dan akhirnya cuma mau dengerin nakoda, dan akhirnya mereka pergi. Dan benar aja di dalam Alkitab diceritakan di dalam perjalanan, di tengah perjalanan ada badai yang namanya badai timur laut. Dan badai itu sungguh badai yang luar biasa, membuat mereka harus membuang semua muatan kapal, terombang-ambing, dan mereka berpikir semua, aduh kita pasti semua akan mati gitu kan. Tetapi ada satu orang malaikat datang kepada Paulus dan berkata malaikat itu kepada Paulus, kamu tidak akan mati. Dan Paulus akhirnya emang enggak mati saudara, tapi selama 14 hari kapalnya itu terombang-ambing sampai akhirnya pecah dan kandas di Pulau Malta, dan orang-orang juga terdampar di pulau itu saudara. Nah tadi masuk ke ayat yang kita baca. Waktu mereka udah selamat di Pulau Malta, dikatakan bahwa penduduk setempat di pulau itu sangat ramah dan menyalakan api karena pada hari itu hujan dan mulai dingin. Dan Paulus kemudian dikatakan Paulus mengumpulkan ranting-ranting dan menaruhnya di atas api supaya membuat api itu tetap menyala. Dan pada waktu itu api itu menyala, tiba-tiba keluarlah seekor ular beludak menggigit tangan Paulus, tetapi dikatakan firman Tuhan Paulus oke-oke aja. Nah saudara, dalam perumpamaan perjamuan yang tadi saya sampaikan, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih, karena yang dipanggil itu banyak menolak dengan berbagai macam alasan. Saudara, untuk ajakan Tuhan bulan ini yaitu untuk nyalakan api ya, kita itu nggak akan bisa saudara masuk ajakan Tuhan kalau kita belum bisa mengalahkan segala alasan-alasan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa masuk undangan Tuhan kalau kita selalu punya alasan-alasan, punya excuse
untuk enggak melakukannya. Hidup yang menyala buat Tuhan, punya roh yang menyala buat Tuhan, bukan spesial buat orang yang punya pendidikan tinggi, bukan untuk orang-orang yang dikaruniai khusus oleh Roh Kudus, bukan panggilan untuk orang-orang tertentu aja, tetapi hidup yang menyala buat Tuhan adalah buat kita semua yang bisa overcome, yang bisa mengalahkan segala excuse, segala alasan-alasan dalam kehidupan kita. Setiap orang yang udah terbukti punya hidup kualitas yang menyala buat Tuhan adalah mereka yang sudah mengalahkan segala macam alasan-alasan yang ada dalam kehidupan mereka. Makanya Tuhan bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Nah saudara, dari ayat yang kita baca tadi, alasan yang pertama adalah hujan, ya kan? Kita ngapain sih Paulus nambah-nambahin ranting? Ini kan lagi hujan. Secara akal kalau lagi hujan ya udahlah. Air hujan pun pasti akan mematikan api, ya kan. Kemudian alasan yang kedua badai. Kita itu orang Kristen banyak sekali lagu-lagu badai-badai, ya kan. Dan kita itu selalu bertanya, kenapa Tuhan izinkan ada sesuatu terjadi? Kenapa saya ini diproses terus Tuhan? Kenapa saya menderita? Kenapa saya mengalami hal-hal yang seperti ini? Itu badai membuat kita alasan yang kedua, saudara, ya kan. Karena udah badai, saya sedih, saya nggak mood untuk ikut visi Tuhan. Saya malas untuk ikut visi Tuhan. Dan alasan yang ketiga adalah kapal yang dipakai hancur. Jadi kita bilang, karena kapal saya hancur, maka saya harus bangun lagi kapal yang baru, saya harus memperbaiki kapal yang rusak. Alasan-alasan ini semua bisa jadi hambatan-hambatan kita untuk memasuki rencana Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan berkata kepada kita semua, bangun api kita, nyalakan api lagi. Dan maka akan, kalau kita mau saudara, maka akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat Tuhan ajak, selalu saja kayaknya ada alasan-alasan dalam kehidupan kita. Mungkin ada hujan, ada badai, dan kapal pecah. Kapal adalah melambangkan bahwa kapal adalah sesuatu yang bisa membawa kita dari poin A ke poin B. Tiba-tiba dalam kehidupan kita, pada saat kita mau menuju ke poin B, tiba-tiba ada masalah dalam keluarga, tiba-tiba ada masalah dalam pekerjaan, tiba-tiba ada masalah dalam sekolah, tiba-tiba ada masalah dengan doi, dengan pacar, dengan relationship, belum lagi kekecewaan dengan teman-teman yang lain, ya kan, belum lagi gesekan dengan teman seiman di gereja, masalah di gereja, salah paham di gereja, nggak suka dengan ajaran di gereja, lalu kita bilang udah capek semuanya, semua drama ini bikin aku capek, bikin aku udah bosen, dan akhirnya api yang Tuhan udah nyalakan pada saat kita pertama percaya dengan Tuhan bukannya semakin menyala, tapi lama-lama semakin kecil, bahkan mungkin semakin padam. Belum lagi dengan masalah pribadi kita yang ada mungkin orang lain nggak tahu, yang kita sembunyikan, yang kita pasang topeng, masalah pribadi kita yang mungkin karakter kita yang masih kita bergumul, mungkin dengan dosa yang kita sembunyikan yang masih jatuh bangun, mungkin kekecewaan kita yang kita sembunyikan dalam hati kita yang membuat kita putus asa, dosa yang sama berulang-ulang, jatuh bangun lagi, sesuatu yang sudah kita akui di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan, saya udah gak mau melakukannya lagi, tetapi ternyata kita jatuh lagi, bahkan mungkin di dalam dosa yang lain kita jatuh lagi, dan mungkin malah kita sudah memberikan kesaksian di depan orang, saya sudah jadi pemenang, tetapi kemudian setelah beberapa lama kita jatuh lagi, dan membuat sepertinya saya enggak berdaya, semuanya sepertinya sia-sia, doa yang saya panjatkan, puasa yang saya lakukan seperti semuanya sia-sia. Kita masuk dalam lingkaran yang terus berputar-putar, dan akhirnya iblis berkata, kita enggak layak, kamu dulu berapi-api, sekarang kita apinya mulai padam, dan kita selalu berada pada satuan, ayo nyalakan lagi, tapi kita udah enggak punya lagi tenaga, dan kita bilang kita udah enggak berdaya, saya males, saya masih bertempur, pada saat diajak doa pagi saya masih bertempur, kalah bertempur dengan bantal, dengan kasur, dengan selimut, dengan ngantuk. Pada saat dibaca firman Tuhan masih kalah bertempur dengan fokus kita untuk baca firman Tuhan. Pada saat baca firman Tuhan 10 menit kayaknya 5 menit mata ini udah berat banget, udah ngantuk banget. Tetapi pada saat kita scrolling the media social feed, atau pada saat kita nonton Netflix, drama segala macam, kita bisa konsentrasi berjam-jam. Lalu kita bilang di dalam hidup saya sekarang juga ada badai, apa yang saya doakan nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan, malah mungkin jauh dari jawaban doa itu, apa yang kita harapkan itu jauh, kita nggak dapatkan apa-apa sama sekali, nggak seperti yang kita ekspektasi, nggak seperti yang kita harapkan.
harapkan sama sekali. Mungkin kita pernah didoakan secara profetik oleh hamba Tuhan, dan pada saat didoakan profetik oleh hamba Tuhan pada waktu itu roh kita, yes Tuhan aku menyala-nyala buat Tuhan. Tetapi kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan belum terjadi apa-apa. Akhirnya apa yang tadinya menyala itu mulai padam lagi. Kemudian kita bertanya, apakah saya masih punya iman? Kemudian mungkin alasannya adalah sekarang kapal saya rusak, saya mesti bangun kapal, saya sekarang mesti bangun karir saya sudah lulus dari sekolah, sekarang saya lagi cari pekerjaan yang baik, atau saya di tempat yang kerja sekarang mendapat posisi yang baik, di dalam pekerjaan yang baru saya harus build up my career. Enggak ada waktu untuk bangun api Tuhan. Ada hal yang lebih penting buat saya yang hari menjadi prioritas saya bagi hari ini. Mungkin kita nggak bisa katakan itu terang-terangan kepada teman-teman kita di gereja, karena mereka berkata, mana mungkin kan kita sebagai anak Tuhan memprioritaskan hal-hal seperti itu, sedangkan kita di gereja bilang Tuhan adalah yang pertama, Tuhan adalah yang utama. Tetapi action kita speak louder than our words. Action kita ternyata lebih mengutamakan kita bangun kapal daripada bangun api. Kemudian kita bilang kita harus bangun hidup saya, nggak ada waktu buat bangun api Tuhan, nggak ada waktu untuk menyediakan quality time bersama dengan Tuhan, nggak ada ekstra dana yang saya bisa berikan untuk korban persembahan buat Tuhan. Bahkan mungkin perpuluhan juga udah nggak mau lagi. Semua waktu, energi, pikiran, tenaga, dana, semuanya kita nggak gunakan untuk Tuhan. Saya gunakan untuk membangun kapal yang sekarang bisa, saya pikir saya bisa membawa saya dari poin A ke poin B, di mana poin B adalah saya bisa lebih sukses, lebih berhasil, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi Tuhan bilang undangan kepada kita semua pada bulan ini, build the fire of God first. Bangun terlebih dahulu. Alasan-alasan itu harus kita kalahkan semua. Bangun, nyalakan api Tuhan dulu. Baru kita pikirin kapal kita, karir kita, sekolah kita, apapun itu saudara. Karena apa yang kita bangun, kalau kita konsentrasi kepada hal-hal seperti itu, lama-lama juga akan termakan waktu dan akan habis saudara. Tapi Tuhan mau kita bangun sungguh-sungguh lagi relationship kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita mengalami pengalaman baru dengan Tuhan. Bukan 1 tahun yang lalu, bukan 2 tahun yang lalu, but now. Tuhan mau kita punya rasa lapar dan haus akan Tuhan, bukan bulan lalu, bukan 2 bulan lalu, bukan tahun lalu, tapi sekarang. This is the time. Tuhan undang kita semua untuk membangun api dan menjaganya. Tuhan tahu kondisi kita semua. Tuhan tahu tantangan. Tuhan tahu kesusahan yang kita hadapi. Tuhan tahu jatuh bangunnya kita. Tuhan tahu siapa yang sedang dalam kesesakan, siapa yang tiap malam menangis, nggak ada yang tahu, Tuhan tahu. Tapi tetap Tuhan bilang, bangun dan nyalakan api Tuhan terlebih dahulu. Build the fire and keep it burning. Kita mesti kalahkan semua alasan-alasan itu saudara. Segala kemalasan, segala tuduhan dakwaan iblis yang berkata kamu udah pernah dengar ini, this is not your first time. You try before, again and again. Kamu pernah komitmen, kamu sudah bertobat, tapi jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Akhirnya kita menyerah dan berkata kita nggak mau coba lagi, membuat api kita padam. Kita percaya semua tuduhan iblis, dakwaan iblis masuk ke dalam pikiran kita, to our battle mind, bahwa kita emang begini-begini terus, kita nggak akan mengalami revival, kita nggak akan mengalami kebangkitan. Kita percaya, tetapi Tuhan berkata semua tuduhan itu bohong, karena iblis adalah bapa segala pendusta. Tuhan bilang again, buat kita semua, nyalakan api buat Tuhan and keep it burning this time. Abraham, perjanjian lama, kalau kita baca di kejadian, selalu dikatakan Abraham itu build the altar for God, membangun mezbah persembahan buat Tuhan. Tetapi pada saat dia dibilang pulang ke istrinya atau apa, selalu dikatakan dia kembali ke kemahnya. Kemah adalah simbol sesuatu yang temporary saudara. Sementara building the altar adalah sesuatu yang lebih permanen, yang kekal. Abraham bukanlah orang yang miskin yang gak bisa bangun rumah. Dia adalah, dikatakan Alkitab, dia adalah orang yang sangat kaya, bahkan kaya raya. Tetapi dikatakan di Alkitab, dia selalu kembali ke kemahnya, tetapi build the altar for God. Dan kita tahu,
dia mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini kita tahu janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Waktu Tuhan berjanji kepada dia, enggak minggu depan terjadi, enggak setahun depan terjadi, enggak 10 tahun terjadi, tetapi kita tahu dia menunggu lama, bahkan sampai suatu hari waktu malaikat sampai 3 kali kalau nggak salah diingatkan janji Tuhan, sampai suatu hari dia menundukkan kepala dan berkata, aduh mana mungkin lah sekarang ya, sekarang kan aku udah tua, istriku juga udah nggak bisa melahirkan. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan, dan kita tahu di tengah segala kemustahilan Tuhan genapi janjinya. Saudara, apa yang menjadi kemustahilan kita saat ini? Apa saudara? Banyak hal di Amerika ini yang mungkin kita pikir nggak bisa capai. Tetapi segala kemustahilan itu kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan bisa membuka jalan buat kita. Amin. Tuhan gak melarang kita untuk sekolah tinggi. Tuhan gak melarang kita untuk punya bangun karir. Tuhan gak melarang kita punya relationship. Tuhan gak melarang kita punya impian punya rumah. Tuhan gak melarang kita punya impian punya mobil. It's good. Bahkan mungkin semua yang kita mau, Tuhan bisa kasih lebih daripada apa yang kita impikan. Saudara, dulu saya pernah belajar melayani sambil bekerja di Boston, tapi waktu itu saya masih udah lama dan saya melayani orang-orang yang kuliah di Boston dan gak ada mobil waktu itu saudara. Jadi saya kalau mau FA melayani mereka, mereka orang-orang kaya semua saudara di Boston itu, anak-anak konglomerat. Tetapi saya kalau melayani mereka, saya itu cuma naik T, namanya kalau sampai di Boston itu T. Dan rumah mereka itu jauh-jauh karena bukan kayak yang dekat-dekat di rumah per komplek-komplek. Dan biasanya saya cuma jalan kaki. Dan suatu hari waktu saya mau jalan kaki, kemudian saya lihat showroom mobil bekas. Dan saya cuma bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh saya punya satu mobil yang bekas saja. Itu impian saya lama saudara. Waktu saya udah kembali ke New York, saya baru sadar mobil pertama yang saya beli adalah mobil yang saya pernah impikan itu dan bukan bekas tapi mobil baru Tuhan kasih. Saudara, Tuhan bisa kasih lebih daripada yang kita impikan. Asal Tuhan bilang jangan buang waktu, energi, waktu, tenaga, pikiran, dana untuk hal-hal yang sementara aja kata Tuhan. Tuhan mau kita lebih memikirkan hal-hal yang lebih kekal. Nyalakan api lagi supaya tetap menyala. Karena hal lainnya pasti akan menyusul saudara. Tuhan mampu mewujudkan semua impian kita. Lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Karena firman Tuhan berkata Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu Tuhan sediakan buat kita semua yang mengasihi Dia. Saudara, kita lihat sebentarlah ke belakang. Semua yang duduk di tempat ini, kita lihat sebentar ke belakang. Saya percaya saudara pernah punya mimpi dan kita lihat hari ini. Apakah Tuhan sudah menyediakan lebih daripada yang kita impikan? Saya percaya jawabannya yes, amin. Jadi saat ini Tuhan cuma mau ingatkan, jangan cuman kita itu oke, goal kita mau sekolah yang baik selesai itu good. Oh, goal kita itu mau supaya kita menyelesaikan pekerjaan kita, job kita dengan baik, which is very good. Tetapi kita juga, Tuhan juga bilang ingatkan, bukan cuman sekolah, bukan cuman tugas yang kamu harus tuntaskan dengan baik, tapi juga baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu juga dengan baik. Tuhan bilang mau ingatkan kepada kita bukan hanya spend time kita dengan hobi, dengan aktivitas, dengan relationship kita, tapi juga Tuhan ingatkan punya quality time, spend time dengan Tuhan. Bukan hanya kita menggunakan fokus kita untuk nonton, untuk Netflix, untuk prime time, untuk apapun, tetapi bilang fokuskan juga pikiran kita untuk di dalam doa, untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi, bercakap-cakap dengan Tuhan lebih dalam lagi. Undangan sudah disebarkan, segala hal yang baik sudah disiapkan. Jangan tolak undangan ini saudara. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya mau kita semua udah dipanggil dan juga dipilih, amin. Walau memang saudara udah dipilih itu, kita harus jalan yang lebih sempit. Karena kan dibilang jalan yang sempit itu menuju pada kehidupan. Nggak enak emang di jalan yang sempit saudara, ya kan. Kalau kita nyetir, kita maunya di highway. Di highway kan enak, speed limit lebih tinggi. Di jalan sempit nggak bisa saudara. Kita mesti hati-hati, ekstra hati-hati. Kalau nggak karena kita bisa nabrak dan sebagainya dan sebagainya. Berjalan di jalan Tuhan memang kita harus disiplin. Segala sesuatu yang disiplin memang nggak enak, memang nggak menyenangkan. Mungkin juga sakit, mungkin kita nggak rela. Tetapi nggak apa-apa saudara, karena penyesalan karena kita enggak mau disiplin hari ini juga akan menimbulkan sakit suatu hari nanti.
Tinggal pilih sakit yang mana, mau sakit sekarang didisiplin sama Tuhan, atau sakitnya nanti menyesal di mana kita udah telat nggak mau didisiplin sama Tuhan. Seperti Maria yang berkata bahwa Tuhan berkata kepada Maria, Maria duduk di kaki Tuhan dan bagian itu nggak bisa diambil daripadanya karena dia konsentrasi kepada hal-hal yang lebih kekal. Amin. Kita lanjutkan. Tadi kita baca apa saudara? Di ayat kisah yang 28 ayat 2 itu dikatakan, penduduk pulau itu kan dibilang sangat ramah terhadap kami, kata Paulus. Mereka menyalakan api besar. Kemudian dikatakan Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api. Jadi saudara, waktu mereka terdampar, penduduk membantu menyalakan api. Tapi Paulus bekerja untuk memungut ranting-ranting dan menaruhnya di atas api itu, menjaga api itu tetap menyala. Saudara, mungkin api itu dinyalakan pada saat kita datang ke KKR. Mungkin api itu bisa spark itu, percikan api itu kita dapatkan pada saat kita dengar khotbah yang luar biasa. Atau mungkin kita lagi retreat Thanksgiving atau retreat apalah yang menyebabkan kita bernyala-nyala. Atau mungkin kita sedang berdoa, memuji sedang mendengarkan lagu pujian penyembahan, membuat roh kita menyala-nyala. Yang semua itu bisa menyalakan emang roh kita, saudara, api roh kita. Tapi adalah tugas kita tetap rajin untuk memberi ranting-ranting supaya api itu tetap menyala, because we are the fire keeper. Kita adalah penjaga api itu untuk menyala, saudara, bukan pastor, bukan KKR, bukan retreat. Ranting-ranting itu bicara apa? Basic banget, saudara. Kita tahu berulang-ulang, simple tapi not easy. Baca firman, doa, mungkin kadang-kadang ditambah dengan puasa, dan juga jaga kekudusan. Always like that, basic. Mungkin ada yang lain, tapi we talk about these three yang selalu simple tetapi is hard, nggak gampang dilakukan, saudara. Penduduk yang menyalakan api, tapi Paulus tahu kalau dia nggak continue tambahin ranting-ranting, api itu akan mati, api itu akan padam. Paulus harus aktif, Paulus harus berpartisipasi supaya api tidak padam. Waktu di KKR, waktu retreat, api roh kita menyala-nyala. Tapi waktu kita pulang, kemana ya api yang tadi gitu kan. Kok di tempat KKR kayaknya heboh banget. Sekarang saya pulang ke rumah jadi biasa lagi, which is normal, saudara. Karena bukan tugas KKR, bukan tugas retreat yang menjaga api itu menyala. Tetapi kita adalah the fire keeper. Kita yang harus jaga, saudara. Khotbah yang diurapi segala macam memang bukan tugas mereka untuk membuat tetap menyala, saudara. Seperti yang saya sebut minggu lalu, para imam, kita juga adalah imam di zaman modern ini, kita yang harus menjaga api itu tetap menyala. Selalu apa rantingnya? Pertama firman Tuhan, yang kedua adalah doa. Kita bisa pergi, saudara, berdoa kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi, kita datang kepada Tuhan, atau kita bisa pergi ke tempat yang tersembunyi untuk melakukan dosa, saudara. Kita bisa pilih tapi nggak bisa lakukan dua-duanya karena kaki kita nggak bisa berdiri di atas dua kapal, saudara. Choose one, mau berdoa secara tersembunyi di tempat kepada Tuhan atau di tempat tersembunyi kita melakukan segala dosa kita, saudara. Ganti dosa yang tersembunyi, apapun yang ada kita sembunyikan dalam hati kita, dalam apapun itu, saudara, ganti dengan doa kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi. Talk to God, saudara. Curhat kepada Tuhan, bukan doa makan, Tuhan terima kasih makanan ini, haleluya, amin. Bukan doa, Tuhan saya naksir dia, semoga besok dia duduk di sebelah saya di gereja. Bukan doa seperti itu, saudara, tapi doa yang benar-benar kita persiapkan hati kita supaya kita mau punya quality time dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Orang yang disiplin baca firman Tuhan, orang yang disiplin berdoa bukan orang yang hebat, tetapi adalah orang-orang yang bisa mengalahkan semua alasan dalam kehidupan kita semua. Bukan orang yang berjanji, Tuhan hari ini saya mau doa, kemudian pada jamnya kita buka TV, kita mungkin di handphone sambil lihat ini itu, akhirnya enggak konsentrasi dan akhirnya waktu berlalu 1 jam 2 jam doanya enggak, kemudian energi kita habis, tenaga kita habis, kita udah capek, kemudian kita bilang ke Tuhan, Tuhan saya besok doanya ya, but tomorrow never comes. Atau mungkin kadang kita pikir,
Saya doa juga, aduh perasaannya udah kering ya kan. Karena doa juga kayaknya udah gak dijawab atau segala macam. Tapi ingat saudara, jangan cuma selalu lihat kondisi kita, tapi lihat Tuhan juga. Karena Tuhan itu senang pada saat kita, jangan cuma lihat egois, lihat diri kita sendiri, bawa permohonan kepada Tuhan which is okay. Tapi juga kita harus perhatikan pihak Tuhannya. Tuhan itu senang pada saat kita datang kepada Tuhan. Di Zefanya 3 ayat 17 dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Tuhan itu bergirang, saudara bayangin dengan kalau kita datang kepadanya, saudara. Bahkan dikatakan ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Dia bersorak-sorai, saudara. Ya kan pada saat kita kucuk-kucuk datang, oh Tuhan, dia udah lihat kita mau datang kepada dia udah senang, dia udah bergirang. Bahkan dikatakan dalam bahasa Inggris dikatakan he sing over us. Dia menyanyi buat kita, saudara. Dia menyanyi karena kita yang udah dibayar dengan nyawanya, dengan harga yang sangat mahal, mau datang kepada dia. Amin. Lanjut saudara. Kemudian dikatakan pada saat kita udah menyalakan api dan menjaganya untuk tetap menyala, ya kan? Maka api yang menyala, kalau kita jaga menyala, lama-lama mulai hangat, bahkan mulai panas. Dan firman Tuhan berkata, pada saat api itu kita jaga tetap menyala, menjadi panas, ada satu oknum yang enggak suka. Ada satu oknum yang terusik, ada satu oknum yang marah. 28 ayat 3 dikatakan, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangan Paulus. Pada saat kita sungguh-sungguh bangun api dan menjaganya menyala, rajin doa, rajin baca firman, taat kepada Tuhan, jaga kekudusan dan sebagainya, kita mengalahkan kemalasan kita mengalahkan segala alasan kita taat kepada Tuhan. Jangan kaget kalau tiba-tiba kita mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara. Sesuatu yang kayak, aduh kok saya mengalami hal yang gak enak. Oh kok bertentangan, kok kan saya udah sungguh-sungguh, tapi kenapa saya mengalami hal seperti ini lagi, saudara. Tangan Paulus digigit. Tangan yang digunakan untuk mengambil ranting-ranting digigit. Dan kalau kita baca, enggak saya cantumkan, ular itu katanya menggigitnya itu bukan cuma menggigit tetapi terpaut, artinya cling on, artinya enggak bisa mau dilepaskan dari tangan Paulus, saudara. Waktu ikut sungguh-sungguh dengan Tuhan, semua keadaan baik, semua keadaan oke, tapi tiba-tiba terjadi serangan si jahat, saudara. Kita mengalami yang kita berpikir, wah harusnya kan waktu saya komitmen sama Tuhan, saya harusnya mengalami hal-hal yang baik. Kenapa Tuhan izinkan, saudara? Kenapa mesti ada hal-hal yang seperti ini, saudara? Kenapa ada ular keluar dan menggigit, saudara? Sebenarnya, saudara, api itu ya kalau misalnya nyala padam, ular itu selalu ada di situ, saudara. Api itu ular itu nggak disebabkan muncul karena api, karena ular itu ada di situ. Kalau apinya sebentar nyala, sebentar padam, sebentarnya dia tenang-tenang aja, dia malah merasa comfortable, saudara. Tetapi kalau api itu konstan menyala, yang dikatakan membuat dia marah adalah the heat, panasnya api itu, saudara, yang membuat ular ini marah dan keluar dari tempat persembunyian dan mulai menyerang. Saudara, kalau kita mulai mengalami hal-hal yang gak enak, pada saat kita taat kepada Tuhan, pada saat kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kita mengalami hal yang gak enak seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka benar-benar taat kepada Tuhan, tapi apinya Tuhan izinkan api dipanaskan 7 kali lipat, bukan karena kita melakukan kesalahan, bukan karena kita melakukan error, tetapi karena kita melakukan kebenaran. Tapi firman Tuhan itu luar biasa. Jangan mundur, jangan jadi kita depresi, jangan kita menyerah, jangan nggak peduli. Mungkin orang berkata kita kuno, mungkin orang berkata kita bego banget, menyanyiakan waktu buat Tuhan, nyalakan api buat Tuhan. Karena Alkitab mencatat api yang sama yang membuat ular itu keluar, api yang sama juga yang membunuhnya, saudara, yang menghanguskan dan membinasakan. Jadi jangan takut kalau kayaknya proses Tuhan itu semakin wah, ya kan. Saya ingat cerita Pak Yongki waktu pertama kali, ya kan dia dipanggil, oke, datang ke Amerika. Pertama kali datang dideportasi kan, betul ya. Dia mengalami udah datang, udah taat, dideportasi. Pulang lagi, dia udah say goodbye sama temen-temennya, tiba-tiba datang lagi, ya kan, malu kan. Udah party, udah farewell, datang lagi. Tapi dia gak menyerah, makanya dia ada di sini bersama dengan kita, amin. Saudara, jadi jangan takut kalau keadaan itu sepertinya malah aneh, malah gak membaik. Dan Tuhan izinkan itu karena Tuhan mau proses kita, saudara.
Karena ada hasil outcome yang luar biasa, saudara. Karena apa, saudara? Kalau kita jaga api ini tetap menyala, api yang sama ini juga yang akan menghancurkan semua serangan, tipu daya, muslihat si jahat yang muncul, yang mau menghancurkan kita, yang mau mencuri kehidupan kita, yang mau membinasakan kita. Karena kalau api ini enggak menyala dalam kehidupan kita, kalau dosa ini terus menempel, nyala padam, ya kan, keterikatan sama dosa masih terus. Dan seperti yang dikatakan, ular ini seperti cling on, terpaut di tangan Paulus yang nggak bisa dilepaskan. Kemudian kita berkata, aduh saya mungkin memang begini selama-lamanya. Jangan percaya, saudara. Kalau kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, jaga api tetap menyala, keadaan tidak enak boleh datang, which is Alkitab udah warning buat kita semua, udah kasih peringatan, jaga api itu tetap menyala. Api itu yang akan mengalahkan semuanya juga, saudara. Iblis mungkin menyerang pada saat kita sungguh-sungguh, iblis mulai menyerang lagi pikiran kita. Ngapain lu lagi begini lagi, masih sama aja ya kan, masih jatuh bangun. You will be always the same. Mau apa bangun altar dan nyalakan api, kalau kamu tahu kamu bakal selalu gagal. Iblis mau memadamkan api karena apa, saudara? Dia nggak mau kita mengalami revival, karena dia nggak mau kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Dia mau mematikan api dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini, keep on praying, keep on reading His Bible. Firman Tuhan kadang ditambah mungkin dengan puasa, persembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Kita terus usahakan ranting-ranting kita taruh di atas kayu, di atas api itu supaya tetap menyala. Dan akhirnya, saudara, struggle walaupun apa itu yang menjadi struggle saudara, yang menjadi membuat depresi saudara, yang mungkin orang nggak tahu, but keep the fire burning, dan itu yang akan mengakhiri semuanya juga, yang membuat kita lebih daripada pemenang. Ayat-ayat terakhir, saudara, dikatakan, ayat 28 tadi kita baca lagi, saya bacakan. Ayat 8-nya berkata, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam, dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ayat yang ke-9, sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Saudara, Paulus menumpangkan tangannya, tangan yang tadi diserang oleh ular itu, saudara, dan tangannya itu dia tumpangkan kepada papahnya Publius dan sembuh. Dan semua orang, akhirnya kesembuhannya terdengar, semua kampung mendengar, orang-orang yang sakit datang juga disembuhkan. Kebangkitan terjadi, revival terjadi, keajaiban terjadi, saudara. Saudara percaya ada rencana Tuhan untuk kita itu kayak, saya selalu berkata bahwa pada saat kita mengalami janji Tuhan, kita itu seperti orang yang bermimpi, seperti orang yang percaya. Itu yang Tuhan mau sediakan buat kita semua, amin. Kita itu pada saat mengalami, wah kayak orang bermimpi, saudara. Kok bisa ya gitu loh. Bisa, saudara, asal kita tetap jaga api Tuhan. Revival terjadi pada saat Paulus menumpangkan tangannya, semua orang dengar, dan banyak orang disembuhkan. Saudara, bukan kebetulan Paulus jadi tahanan, bukan kebetulan dia kemudian ditangkap, bukan kebetulan dia mau disidang di Roma, dan bukan kebetulan kapalnya kandas, bukan kebetulan dia digigit ular. Karena Tuhan mau pakai Paulus secara luar biasa supaya ada kebangkitan, ada revival di Pulau Malta. Dalam kehidupan kita, semua yang gak enak, gak ada yang kebetulan. Ya, apapun itu, saudara, yang kita alami, gak ada yang kebetulan. Itu jadi bekal suatu hari Tuhan pakai kita luar biasa. Keajaiban boleh terjadi dalam kehidupan kita. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, iblis itu mau menggagalkan, saudara. Seperti ular itu yang mau menggigit tangan Paulus. Tetapi kalau kita berjalan dalam keadaan yang kelam, mungkin kita mengalami hal yang gak enak. Di Mazmur 23 dikatakan, Daud berkata, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena ada tongkat dan gada Tuhan yang menjaga. Dalam bahasa Inggrisnya, even though I'll walk through the valley of death, dia gak takut. Saudara, apapun, kalau kita bersama dengan Tuhan, dalam hal-hal yang paling gak enak, hal-hal yang sepertinya buntu, yang seperti yang gak ada harapan, bahkan dikatakan walk in the valley of the dead. Pertama dikatakan kita itu cuma walk, cuma passing through. Artinya itu bukan tempat kita cuma melewati. Kalau bersama Tuhan jangan takut. Yang kedua, in the shadow of the dead. Shadow, bayangan, saudara. Bayangan itu
selalu lebih besar daripada aslinya. Iblis itu paling senang membesar-besarkan masalah, kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kita. Iblis itu paling senang menunjukkan mata kita kepada masalah kita sehingga masalah kita itu kelihatannya lebih besar, tetapi sebetulnya kita punya Tuhan yang lebih besar. Dan yang ketiga, kalau ada bayangan berarti ada cahaya. Kalau ada bayangan berarti kita jalan bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin kecil, nggak apa-apa, karena dibilang apa saudara? Firman Tuhan itu seperti pelita, kecil, step demi step, bukan lampu senter, terangnya itu bukan lampu senter yang bisa kita lihat 1 meter, 3 meter ke depan, tetapi pelita itu kecil, lilin itu kecil, cuma bisa jalan step demi step. Minggu demi minggu kita dengarkan firman Tuhan, berjalan taat, melalui apapun, satu persatu yang tadinya mustahil pasti Tuhan bukakan. Itu pasti saudara. Tuhan udah mulai rencananya dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan menyelesaikannya dan kita melihatnya, dan pada saat kita mengalaminya, kita itu seperti orang-orang yang bermimpi. Amin. Ini saya udah selesai saudara, saya panggil tim musik. Dan kemudian saudara yang terakhir, setelah semua itu terjadi, Paulus itu tetap jadi tahanan. Jadi tahanan itu kan gak enak ya saudara ya. Tapi dia tetap ikut setia dengan Tuhan. Jadi keadaan gak enak apapun saudara, seperti terbelenggu, tetap ikut Tuhan. Tuhan akan bela kita semua. Amin.